Recording in progress. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. Bu, Ya, peserta kuliah praktikum pemrograman komputer. Baik, minggu ini harusnya kita masuk ke modul 2 dan modul 3, namun tadi setelah saya cek dengan RPS kelas paralel itu sudah masuk ke project 1 karena kuliah praktikum kita itu berbasis project. Jadi kita langsung masuk ke project 1 ya. Kalau tidak salah di pertemuan pertama itu saya sudah paparkan ya kalau kuliah project itu, sebentar saya cari dulu catatannya. Ada 4 project, kemudian ada 4 project individu dan 1 project kelompok. Begitu juga dengan kelas teori. Kalau kelas teori itu case based project, jadi nanti ada 4 case individu gitu, jadi itu seperti tugas individu. Kemudian nanti ada 1 case yang dikerjakannya kelompok, kurang lebih sama formatnya. Begitu juga dengan praktikum elektronika. Ini kan kelas ini kan praktikum elektronikanya dengan saya juga ya. Oke, nah jadi untuk praktikum pemrograman komputer project 1 sampai dengan project 4 nanti itu adalah project individu. Kemudian project kelimanya nanti project kelompok. Mungkin PJ-nya bisa mulai mengkoordinir teman-temannya ya untuk pembagian kelompok. 10 kelompok rasanya cukup ya. Berarti ada yang 4 orang, ada yang 5 orang satu kelompok ya. Oke, nanti PJ-nya bisa koordinasikan dengan teman-temannya ya, pembagian kelompok, tapi itu nanti dijelaskan kemudian. Nah, pada prakteknya project individu ini dikerjakan seiring atau paralel dengan praktikum ya, modul praktikum yang reguler gitu. Karena tugasnya kayak seperti jenisnya itu seperti tugas, seperti assignment, hanya namanya berupa atau isinya berupa project. Nah, karena ini project pertama, tadi saya putuskan kan supaya kalian terbiasa dulu, saya putuskan ya sudah kalian fokus mengerjakan laporan awal project 1 dulu, jadi nanti laporan awal modul 2 dan modul 3-nya baru pekan depan. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk laporan projectnya itu sama, untuk project 1 sama dengan format laporan praktikum ya. Jadi kalau misalnya kalian baca di file judulnya penjelasan project 1 itu format laporannya sama persis dengan laporan praktikum. Perhatikan mathematical equation di sini tidak hanya berupa rumus atau formula, tapi berupa komparasi pun ya. Komparasi boolean statement juga bisa dituliskan di bagian mathematical equation. Jadi jangan sampai ya kalian tidak menuliskan mathematical equation-nya. Karena di 2 semester lalu ada kakak kelas kalian yang dipikirnya mathematical equation itu hanya formula aja gitu ya, sehingga kosong. Padahal di sini dilihat bahwa ada porsi penilaiannya. Sayang kan kalau kosong. Oke, selanjutnya untuk project lainnya bagaimana? Project lainnya nanti akan dijelaskan juga di setiap project, format laporannya seperti apa. Jadi harap dibaca juga penjelasan project 1-nya ya. Nanti misalnya project 2 saya mintanya bukan seperti ini ya, mungkin saja. Jadi setiap
project mungkin penilaian laporannya akan berbeda. Oke, project 1 ini permainan tebak buah. Kalian silahkan sambil buka filenya. Sebentar, saya sambil buka juga deh. Ini sudah saya upload di Epsilon. Kalian lihat. Tujuan utama dari proyek ini adalah yang pertama deklarasi list, kemudian yang kedua operasi pada list. Jadi intinya kalian mendeklarasikan sebuah variabel, isinya adalah type-nya, variabel type-nya adalah list. Kemudian isi dari list tersebut adalah string, gitu ya. Jadi mengkombinasikan antara konsep string dan list. Oke. Sudah disediakan data itu, ini nama-nama buah. Nama projectnya permainan tebak nama buah. Kemudian ini seperti apa ya, game di komputer tuh, game ada kan ya, game bawaan Windows untuk tebak kayak gini. Aturannya seperti ini, komputer memberitahu jumlah huruf dari nama buah. Jadi pertama kan kalian mendeklarasikan list, kemudian diacak setiap running komputer akan mengambil secara acak nama buah tersebut. Perhatikan, berarti akan nanti ada fungsi apa? Operasi matematikanya kalau perintah acak? Random. Fungsi? Random. Iya, itu fungsi random. Jadi nanti silahkan dipikirkan bagaimana mendesainnya dan harus tertuang jelas di flowchartnya. Untuk laporan awal dan laporan akhir tanggal submitnya beda ya. Seminggu ke depan kalian bisa fokus untuk submit laporan awal. Nah, kemudian saat kita running, yang pertama dieksekusi adalah perintah atau instruksi fungsi random tadi. Jadi si komputer secara otomatis memilih salah satu nama buah di dalam list ini. Ya. Kemudian kan ini ada yang jumlah karakternya sama nih, ya kan? Jumlah hurufnya sama. Jadi di dalam list ada string, ya. Bagaimana kalian menggabungkan ini? Kemudian pemain diminta menebak nama buah. Komputer kasih tahu jumlah huruf. Jadi begitu dia pilih, misalnya dia secara acak ternyata milihnya timun suri. Ini kan ada berapa karakter nih? Ada berapa nih? 9 ya. Berarti nanti akan muncul 9. Komputer ngasih tahu jumlah hurufnya 9. Kemudian kita menebak hurufnya. Si user atau pemain akan menebak huruf. Cara menebaknya nggak bisa sembarangan. Hanya punya 3 kali kesempatan lah. Kalau misalnya nyawanya, di sini nyawanya atau kesempatan menebaknya sama dengan jumlah huruf. Ya. Berarti kalau ada 9, berarti kesempatan nebaknya ada 9 kali. Nah, itu kan berarti kalian harus bisa mendefinisikan panjang dari string menjadi sebuah variabel lain. Variabel sementara lain yang nanti nilainya dapat di-update. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, setiap kali tebakan huruf yang salah akan mengurangi nyawa. Jadi setiap salah mengurangi nyawa. Nah, gitu ya. Bisa aja setiap kali nebak di-update juga tuh jumlah nyawa sisa berapa, boleh aja gitu ya. Tapi nanti kalau ini kan contoh minimal ya, output minimal kalian bisa, yang penting ini, yang penting kalian jalankan output minimal. Kemudian nanti kalau kalian mau modifikasi boleh, nanti di laporan dituliskan modifikasinya seperti apa. Misalnya seperti tadi yang saya contohkan,
kalian update, setiap kali enter nanti diupdate benar atau salahnya, kemudian diupdate jumlah nyawanya, artinya jumlah sisa nyawa, ya. Jumlah nyawa awal dikurangi jawaban yang salah gitu. Kemudian bisa juga dimodifikasi poinnya. Nah, kalau misalnya dia mau main lagi total poin berapa, nah, itu luar biasa modifikasinya. Tapi sekali lagi nilai lulus adalah nilai untuk proyek ini adalah yang bisa output tampilannya seperti ini. Waktu pengerjaannya 2 minggu termasuk laporan awal ya. Jadi nanti tanggalnya ya ini. Seminggu ke depan kalian bisa fokus di 4 angka pemrograman sampai dengan flowchart gitu. Kalian bisa, flowchart tuh bisa diuji ya, bisa diuji. Oh ini nanti kalau misalnya ya, maka dia ke sini, kalau tidak dia ke sini, kalau nilainya segini maka segini gitu ya. Bisa seperti itu ya flowchart. Jadi kalau misalnya kesulitan source code ya, perlu di tanda kutip ditanya, tanda tanya ya, bukan tanda kutip, tanda tanya. Jangan-jangan flowchartnya kurang jelas, karena kalau flowchartnya sudah jelas itu kayak tinggal ditranslate aja ke source code gitu. Kemudian nanti submit laporan akhirnya tanggal 7 Oktober. Laporan awal dan laporan akhir proyek ini mengikuti laporan praktikum. Sampai sini ada yang ingin tanyakan tentang proyeknya? Silakan. Mungkin dari PJ-nya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengenai proyek pertama ini ya, Bu. Nanti flowchart itu mungkin memakai fungsi ya, Bu. Nah, itu kalau misalkan menggunakan fungsi, Fox itu dari pihak aspek mengatakan kalau misalkan di praktikum kedua baru ada flowchart yang menjelaskan tentang fungsi gitu ya, Bu. Nah, jadi kalau untuk proyek satu ini, apakah boleh diperkenankan untuk menggunakan fungsi? Boleh. Kan kita sudah bahas ya di kelas teori ya tentang definisi fungsi. Ya, sudah. Jadi silakan gunakan yang telah dipelajari baik itu di kelas teori maupun di kelas praktikum yang sudah pernah dipelajari ataupun dibahas. Kalau untuk modul 2 dan 3 nanti minggu depan baru mulai akses laporan awalnya. Baru mulai akses modulnya. Karena ini kan harusnya sih gini, harusnya proyek ini sifatnya seperti tugas terpisah gitu ya. Karena kan project based learning. Sedangkan modul tetap jalan karena kalian kelas praktikum. Tapi karena ini proyek pertama kalian, saya pikir kalian butuh waktu penyesuaian. Jadi kalian bisa fokus ke project dulu, nanti modul 2 dan 3 akan saya unggah bertahap gitu ya. Begitu Rido. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya mau lanjut ke penjelasan konsep kuisnya. Gak kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Nggak kelihatan ya? Yang sebelah kiri adalah shell-nya, sebelah kanan adalah editor text-nya ya. Oke, sekarang silakan buka shell dan editor text-nya. Kemudian di save misalnya latihan week 5.py atau terserah kalian. Format penyimpanan latihan selama ini. Udah siap semua? Kita akan coba tentang list dulu. Sebenarnya kan ini sudah pernah dilatihkan ya di
file yang 0 sampai 10 itu ya di Epsilon juga harusnya kalian bisa buka lagi, baca lagi, tapi saya mau mastiin aja. Kita cobain bareng-bareng. Yang pertama kita deklarasikan list. Kita deklarasikan list seperti ini. Kita namakan dulu variabelnya ya, misalnya variabel misalnya variabel daftar adalah sebuah list, gitu ya. Kemudian kita tambahkan, ini kita sedang mendeklarasikan, kalian bisa, harusnya sih kelihatan ya, kelihatan nggak sih, jelas nggak sih maksudnya? Kelihatan Bu. Jelas. Ini udah saya kecilin. Kalau saya kecilin berarti kan harusnya share screen kalian kelihatan besar ya. Ya nanti di zoom in aja ya kalau yang bukanya dari HP. Yang pertama kita mendeklarasikan sebuah variabel namanya daftar itu sebagai list kosong. Kemudian kita menambahkan halaman. Nah, caranya pakai perintah append. Misalnya kita mau nambah halaman ya. Kemudian nambah lagi halaman sambil ngetik bareng ya. Nah, ini. Kemudian kita coba mau lihat bagaimana dia, apakah kita cek ya, apakah dia sudah benar-benar berfungsi ya. Perintah append ini maksudnya apakah perintah append ini sudah benar-benar menyimpan tambahan ini ke list yang kosong gitu. Caranya hasilnya masuk ya. Kalau misalnya kita kalau misalnya belum kita perintahkan apa, nah ini listnya masih kosong ya, kelihatan bedanya ya. Sekarang kalau bisa kita perintahkan append seperti ini, dia kelihatan sudah menambahkan. Oke, kemudian kita coba lanjut. Yang kedua, yang selanjutnya adalah definisi konten konten. Kita coba misalnya gini. Coba kita coba jalan enggak. Nah, kira-kira apa bedanya nih? Apa bedanya? Jangan, ada yang mau jawab? Apa nih bedanya? Ini yang pertama melalui kan, ini yang kedua. Apa bedanya?
Izin menjawab. Ya, Kalau silakan. yang append itu menambahkan anggota ke dalam variabel daftar yang tipe datanya list, itu setiap satu kali penambahan itu dimasukin ke indeks yang paling terakhir. Nah, kalau yang daftar itu kayak cuman deklarasi variabel listnya. Ya, jadi kebetulan tadinya kan sudah isinya udah masih daftar ini isinya 4,7 gitu ya. Kemudian didefinisiin ulang nih. Jadi yang nilai awalnya diganti, digeser sama 3. Sekarang kita cobain kalau ini kita copy ke sini ya. Jadi bagaimana? Nah, ini. Betul kata Rido tadi ya, bahwa fungsi append itu menambahkan di setelah elemen terakhir. Begitu. Kemudian silakan yang lainnya sambil ngetik ya, jadi bisa jawab. Kemudian ada perintah ini, saya mau kalian tebak ini perintah apa. Nah, lihat. Tadinya ini kan ya terakhir, kemudian kita kasih perintah instruksi .pop, jadinya seperti ini. Kira-kira maksudnya apa? Menghapus perintah elemen yang terakhir, Bu. Iya, betul, menghapus. Jadi ini kita bisa buat notes ya, catatan. Menghapus elemen terakhir dari suatu list. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya nah, ini tentang list gitu ya. Sebenarnya ada jenis lain serupa tapi tak sama, itu namanya set. Kemudian ada tuple ya, kemudian ada dictionary. Namun sekarang sih saya mau kalian mungkin fokus di ulang lagi while tutorialnya ya yang di pekan lalu di Epsilon yang supaya kalian bisa cepat selesai. Sebenarnya ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Silakan. Sekarang kalau kalian gak ada yang tanya, saya yang tanya kalau gitu. Bagaimana mengetahui yang sebuah list atau banyaknya data sebuah list? Bagaimana? Izin menjawab. Ya, silakan Rido. Dengan menggunakan perintah len dalam kurung
nama variabel. Iya, betul. Len dalam kurung variabel. Kita cobain aja ya. Oke, kita lihat aja yang ini. Coba. Oh, bisa. Jadi lihat panjang 2. Sekarang coba kita update yang lainnya. Silakan diupdate codingnya. Kita lihat ya, update juga nggak panjangnya. Ya tadinya kan 2 karena kita menambahkan 2 angka gitu ya. Kemudian kita definisikan langsung, dia langsung dibaca panjangnya 3. Kemudian dari yang definisi kemudian kita tambahkan, dia langsung ke update juga nilai panjangnya 5. Sekarang saya tanya, bagaimana menampilkan perintah ini saya close dulu ya. Jadi saya katakan lagi. Juga gitu. Saya mau kalian gini. Yang terakhir kan ini ya. Yang terakhir adalah list kita 3, 5, 11, 4. Panjangnya 4. Kemudian selanjutnya kita panggil dia. Ya. Saya mau dia panggil yang ini. Berarti gimana? Saya mau dia cetak yang angka 11, berarti saya apa? Print. Indeksnya berapa? 2. Iya, betul. Indeksnya 2. Nah, ini ya. Jadi perlu diingat, ini ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, makanya panjangnya 4. Namun untuk penamaan indeks, mulainya untuk dari 0. Jadi ke-1 indeksnya 0, ke-2 indeksnya 1, ke-3 indeksnya 2, dan ke-4 indeksnya 3. Gitu ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian dari sini kalian bisa gabungkan dengan perintah random gitu ya, perintah random untuk jadi baca dulu ada berapa jumlah data, kemudian random dari sekian jumlah keluar angka berapa, panggil data ke situ ya, kemudian dicek panjangnya string. Nah, itu. Begitulah kurang lebih langkah-langkah secara garis besar untuk menyelesaikan project 1 kalian. Oke, ada yang tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti Zoom meeting untuk pertemuan weeks kelima saya cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan project 1. Ya, saya berharap kalian bisa langsung on fire gitu ya, maksimal di project 1. Jika selesai sampai di titik minimum laporannya, kalian bisa modif seperti yang tadi saya sampaikan ya, modif di update jumlah nyawa, kemudian menghitung nilai, misalnya dari jumlah sisa nyawa dikali berapa poinnya. Kemudian nanti jumlah nilai total saat dia bilang saat kita tanya mau main lagi, tidak, begitu nomor tidak, terima kasih, bisa ditambahkan total poin Anda dalam permainan kali ini sekian. Nah, itu menurut saya sih sebuah modifikasi yang baik. Nah, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Oke, Zoom meetingnya saya end. Silahkan mulai menyusun laporan awal.